Emang lo gak punya lagu yang kenal banyak orang? Kamel tahu nggak sih lagu aku yang paling terkenal gitu, yang paling banyak orang nyanyiin? Kamel tahu nggak? Enggak sih. Enggak tahu kan? Enggak. Oh iya, itu gak ada lagu ini ya? Kan emang nggak ada lagu aku yang ngetop banget ya. Iya. Kayak Jenita Janet kan, Jenita Janet mana? Di reject. Emang banyak banget kerjaan tuh semua yang repeat order Kamel. Lu pakai dukun kali ya? Cara pintasnya. Kerjaannya banyak banget. Aku pengen kaya supaya bisa punya rumah gitu buat keluarga aku gitu. Karena dulu kan aku sedih. Dulu aku WC aja nggak punya Kamel. Hah? Aku kalau mau ke toilet dulu mungkin masih kecil mah kita happy aja Kamel, iya, ke Jamban gitu. Tapi tuh jauh. Kita bawain ember dari rumah sampai sana gitu. Ya dulu mah happy aja. Tapi pas seiring berjalannya waktu makin gede, ya ampun dulu kita sesusah itu ya. Kita mau ke toilet aja kita harus jalannya sampai 5-10 menit gitu. Aku bagaikan pohon tumbang, tumbang tak berdaya. Dahan-dahan cintaku patah hingga ke akarnya. Wika Salim! Bagaikan pohon tumbang, ya kan? Kalaupun tumbang pasti ada yang nadahin, sayang, ya dong. Akhirnya alhamdulillah bisa datang ke podcast gue. Wika Salim salah seorang penyanyi dangdut yang paling laku saat ini. Amin ya Allah. Amin. Amin. Karena tiap gue misalnya naik pesawat, tiap gue event, itu salah satu penyanyi dangdut yang selalu sering sepanggung adalah si Wika. Termasuk kemarin pada saat lagi kampanye, ya dong. Alhamdulillah dapat berkah juga ya Wik ya. Alhamdulillah Kak. Sehat, tambah cantik, Aduh, tambah kaya. Iya. Wik, ya. cerita dulu langsung ya. Ini banyak yang penasaran. Ya. Muka lu tuh ada direnovasi nggak sih? Rumah kali renovasi. Karena kan lu tuh ibaratnya makin hari makin cantik. Muka tuh ada yang kan berarti gini. Sekarang tuh orang kalau mau OP juga orang udah santai gitu loh. Bahkan konten lagi ya kan. Ada OP nggak sih muka lu tuh? Jadi ngaca enak banget. Muka kalau OP itu sebenarnya enggak, tapi kalau kayak treatment tuh iya Kak. Aku tuh ada kayak filler, botox, tarik benang kayak gitu. Kayak hidung tuh kan kadang-kadang orang hidungnya dioperasi nggak sih? Iya. Nah ini tuh aku sebenarnya tarik benang gitu. Tanam benang ya? Tanam benang. Iya. Gitu. Hidung. Dagumu tuh kan ibaratnya tuh runcing gitu ya kan? Dagu tuh sebenarnya waktu itu pernah filler, cuman udah lama banget. Mungkin ini masih ada bekasnya. Gitu. Terus muka kan sekarang shape banget gitu loh. Ini apakah di facelift apa diapain? Kalau muka, aku tuh biasanya ini kan aku lemak sini nih disuntik meso. Jadi lemak aku tuh di sini dihilangin gitu. Pantesan. Oke. Apalagi botox ada dong? Botox nih, sini kan aku udah mulai ada kerutan. Jadi ini aku di botox. Kayaknya aku rahang juga pernah di botox. Rahang botox. Iya, Oke. Itu kalau bagian wajah. Jadi tidak ada OP ya? Belum. Pikiran nggak mau OP? Aku pernah, tapi kalau nanya sama mama aku kagak boleh katanya gitu. Jadi step mak boleh gak OP? Itu kagak boleh. Gitu. Kenapa? Alasannya apa? Kadang-kadang kalau ngeliat cewek-cewek Korea hidungnya bagus gitu kan. Terus kadang-kadang suka pengen. Gak usah, udah ntar hokinya hilang katanya. Kalau calon suami ngizinin nggak? Iya. Oke, kalau badan nih ada tayangan yang viral banget di mana lu pakai daster, terus sesimpel itu doang ya emang kalau Wika Salim yang bikin kontennya. Mungkin kalau gue bikin konten biasa aja ya, Bo. Jadi dia bikin daster, terus ditayangin ya. Tiba-tiba tuh bisa bener-bener ngebentuk banget badannya. Itu yang ide bikin konten lu atau tim lo? Itu sebenarnya aku, karena kan aku kan lagi emang jualan minuman fiber gitu kan. Jadi aku pengen ngasih lihat aja gitu nih, karena aku minum ini, jadi aku kasih lihat badan aku sebenarnya itu ide sendiri aja. Gitu. Nah kita beralih ke badan cenah ya. Banyak banget yang kalau cewek penasaran, kalau cowok penasaran juga tapi penasaran beda. Nah, ya kan belum ini orang ya kan. Kalau badan tuh ada nggak yang direnovasi? Badan kayaknya belum ada direnovasi. Belum ada? Belum ada. Jadi kan kalau sekarang kan cewek kan bisa dimanipulasi gitu kan. Kayak misalkan pengen kelihatan bokongnya terisi gitu, pengen kelihatan montok, dadanya kelihatan montok. Sekarang kan bisa pakai bra yang push up. Terus kayak kadang-kadang tuh suka bisa juga pakai celana apa yang namanya? Yang ada busanya gitu. Pantat sumpelan mangga 2. Iya gitu. Jadi begitu. Ya
Jadi kalau show tuh pantat sumpelan. Kadang-kadang suka pakai, tapi sekarang bukan filler ya. Enggak. Jadi semua masih natural. Masih Kak. Oke, aku nanya cerita ya. Wika, lu tuh dari kecil memang sudah si cantik dalam pergaulan atau memang lu tuh banyak yang lu misalnya lu olahraga, lu perawatan untuk sampai akhirnya lu berada di Wika Salim hari ini? Wah, prosesnya panjang Kak. Kayak aku kan emang kayak muka, kenapa orang lihat sekarang muka aku tuh berubah? Karena sebenarnya salah satunya aku tuh pasang behel. Dulu awalnya pasang behel itu gigi aku dicopot 4, atas 2, bawah 2. Nah itu juga mungkin yang bikin postur muka aku tuh jadi kayak berubah gitu Kak. Karena kan otomatis dia jadi kayak mengecil di sini. Terus juga olahraga juga gitu. Nah kalau kayak aku juga bingung sebenarnya kayak kulit aku tuh dulu kan juga lebih gelap. Cuman emang sekarang aku ngerasanya putih sih enggak, emang kulit aku nggak putih. Tapi lebih cerah ya. Lebih cerah itu. Cuma aku kan emang nggak suntik putih. Tapi kan kalau di klinik ya karena kebetulan alhamdulillah di endorse jadi. Dermaster. Jadi alhamdulillah gitu dapat asupan dari Dermaster aku infus vitamin kayak gitu. Jadi kayak kulit juga sekarang ya maksudnya jadi lebih bagus, lebih cerah, lebih sehat. Terus juga kayak badan aku dulu kan juga maksudnya nggak yang se-fit sekarang. Nah, sekarang kan aku jadi lebih banyak rajin olahraga, makan semua pola makan aku rubah karena emang dulu tuh aku sempat jerawatan parah Kak. Nah itu susah banget, aku udah ke dokter apa segala macam, obat minum segala macam sembuh-sembuh. Ya karena ternyata aku bingung kan kenapa ya. Akhirnya aku coba perubah pola makan aku. Aku mulai makan yang nggak goreng, terus nggak minyak, terus nggak tepung-tepungan, gula aku hilangin sama sekali. Akhirnya itu berhasil sembuh sendiri. Nah ternyata dari situ. Nah, jadi pola makan semua dan olahraganya apa sih Wika? Olahraga aku tuh sebenarnya kan aku panggil PT di ke rumah. Jadi lebih banyak tuh kayak angkat beban gitu, terus TRX gitu kan. Sebenarnya yang lebih ke situ-situ aja olahraganya, cuma seputar itu doang. Karena memang harus olahraga ya, karena maksudnya gini, gue lihat kayak misalnya banyak penyanyi dangdut tuh dibutuhkan stamina yang cukup tinggi ya. Untuk nyanyi, lu kalau nyanyi tuh, kalau orang klien hire yang namanya Wika Salim, ya, itu hire lu sendiri atau lu dengan tim, dengan anak band? Tergantung. Biasanya sih emang aku kan sekarang udah ada band sendiri. Nah biasanya aku selalu ngajuinnya ini udah sama band. Tapi kadang-kadang ada event yang emang ya budgetnya terbatas. Terus kayak mereka ya bandnya dari kita aja deh. Kayak apa segala macam ya. Aku sih lebih situasional aja. Bisa. Jadi tapi biasanya selalu pertama tuh kita ngajuinnya berikut band. Karena kan apa supaya kalau band sendiri kan kayak kita udah kompak gitu, udah feel-nya udah dapat, udah klik, jadi udah tahu mau mainnya tuh kayak apa. Sebenarnya lebih kayak gitu supaya ke kliennya juga lebih rapi gitu. Tapi kalau misalkan emang mereka nggak bisa untuk include band ya, kita paling ngakalin aku bawa musik director untuk ngelit band yang di sana gitu. Jadi lu sebetulnya kenapa salah satunya juga lo cukup banyak jobnya, kayaknya lo ini ya, apa namanya, ngikut aja ya. Kalau budgetnya segini lo masih bisa ngikutin gitu. Adjustable gitu ya. Selain itu, kalau cantik gua rasa sebenarnya hampir semua sekarang penyanyi dangdut tuh cantik-cantik lah. Dan muda-muda gitu ya kan. Goyangan juga goks gitu. Tapi menurut Wika kalau boleh sharing tanpa bermaksud ria ya. Apa sih, lo orang daerah kan Wika? Iya, aku Depok Bogor situ. Cibinong. Anak buahnya Air Rojak. Iya, kita satu rumpun. Anak ayah cantik, orangnya bagus, pantes. Air Rojak gitu. Anak Depok lu? Iya, Depok. Depoknya udah ke Cibinong gitu, arah-arah Cibinong. Sebelum gua tanya tipsnya kenapa sekarang termasuk salah satu penyanyi dangdut paling laku. Amin. Tapi awalnya tuh Wika tuh memulai datang ke Jakarta itu tahun berapa? Dan lu sebagai orang daerah memulai dan bersaing dengan penyanyi-penyanyi dangdut yang juga ibaratnya dari metropolitan tuh gimana Wika? Aku tuh kan dulu awalnya juga dari kompetisi Kak. Dulu aku dari Indosiar tuh tahun 2008. Apa sih, Bo? Namanya Stardut. Stardut. Nah dulu tuh sama Mama. Karena kan emang aku dari dulu kan nyanyi, aku tuh selalu ditemenin Mama. Sampai aku nikah dulu tuh, aku selalu sama Mama. Udah pernah nikah? Udah pernah nikah kami. Udah nyoblos ya? Udah dicoblos. Pemilu kali ya. Tapi divorce dong? Divorce 2017 tuh kan. Nah habis itu ikut ajang itu 2008 sampai selesai itu kan aku masih sekolah. Jadi aku balik lagi lanjut sekolah. Nah aku mulai lagi lanjut tuh di 2000 berapa ya, pokoknya 2010 apa ya, 2010-2011 setelah aku lulus sekolah. Nah aku mulai diajakin gabung sama label. Nah itu juga awalnya aku dulu ke Jakarta aku bikinnya trio.
Apa? Namanya 3G dulu. 3G? Iya. Jadi siapa aja? Dulu aku, Silvi sama Amel. Oh. Itu. Itu anak sambut juga, cuma berjalan 2 tahun setengah karena emang ya maksudnya nggak ada progres. Akhirnya itu aku mengundurkan diri gitu. Dan kamu akhirnya berjuang sendirian? Iya, 2013-2014 lah aku jalan sendiri. Ya sebenarnya sampai ke sekarang 2024 ya prosesnya juga nggak sebentar kan Kamel. Pasti dong. Nah itu dari situ 2014 aku mulai jalan sendiri sampai akhirnya aku ngerasain ya mulai bisa masuk TV yang aku sendiri itu ya itu di 2015-2016. Kalau sekarang kan semua orang udah kenal lu dengan cap Wika Salim. Ya obviously kalau kita sudah terkenal, cara orang memperlakukan lo pasti berbeda. Kita nggak bisa bohong itu. Lu ke kamar mandi aja kadang-kadang lu ngantri, Mbak Wika, kadang-kadang diduluin. Udahlah, itu ibaratnya privilege sebagai seorang public figure. Walaupun it comes with big responsibility juga. Ya dong, hidup lo jadi sorotan. Banyak netizen yang kadang-kadang full of judgmental buat lu juga gitu. Nah, di awal-awal sebelum lu Wika Salim, ada nggak orang-orang yang look down on you, yang ngeliatnya tuh, ya elah, nyai daerah lo, nyai dangdut lo, ada yang kayak gitu nggak? Ada banyak Kamel, tapi ya kalau dulu mungkin aku kan mentalnya belum sekuat sekarang gitu. Walaupun sekarang juga kadang-kadang kalau lagi moodnya nggak bagus, kadang-kadang suka ke bawah gitu. Ya banyak perlakuan-perlakuan yang kadang-kadang ya karena mungkin juga orang juga nggak expect kalau aku bakal bisa jalannya maksudnya naik gitu. Jadi ya dulu ngelihat aku baru-baru ya kayaknya dipandangnya mungkin karena orang kampung juga, terus ya orang nggak punya gitu, jadi kayak ngelihatnya ditegur juga enggak, dilihat juga cuma dilirik doang gitu. Aku tuh sering, apalagi dulu waktu baru-baru aku nyanyi gitu kan, aku masuk di TV itu juga ya ada beberapa yang memperlakukan aku kayak gitu. Ya kaget sih, cuman ya karena kan belum terbiasa, tapi akhirnya lama-kelamaan oh jadi emang begini, mungkin emang harus ngelewatin itu. Cuma dulu aku sering nangis kalau misalkan pulang gitu. Iya, karena kan baper kan, aku nggak ngerti kan kalau kita kan kayak ya aku sampai sekarang aja gitu Kamel, aku tuh jujur orangnya tuh nggak pedean gitu kan. Masa? Wika Salim, lu nggak pedean? Bagian mananya lu nggak pede sih Wika? Aku kalau ketemu orang baru selalu Kamel. Aku tuh kadang-kadang kayak ketemu artis siapa gitu, aku belum pernah ketemu gitu. Terus sebenarnya aku pengennya apa, tapi kadang-kadang aku tuh kayak berat banget. Aku takutnya karena aku pernah kali digituin ya. Dulu kan aku pernah ya maksudnya pengen nyapa terus nyapa responnya ternyata aku nggak direspon balik. Jadi itu yang selalu ngebekas. Sekarang jadi aku kalau setiap kali ketemu artis yang belum pernah ketemu sama aku gitu, jaga-jaga jadinya. Iya, aku jadi kadang-kadang mau nyapa maju mundur, tapi kadang-kadang aku paling senyum apa gitu. Nah itu karena aku pernah begitu Kamel dulu. Ketemu artis yang ya gede ya. Iya, terus aku kan ya kita namanya orang ngelihat artis gitu Kamel, artis besar kan pasti kita langsung kayak excited. Emang apa maksudnya kalau boleh tahu perlakuannya saat itu, kamu negor atau senyum, terus si artis besar ini ngapain gitu? Aku negor, nyapa terus aku mau salaman terus aku dilewatin. Yang gitu. bener Kotir. Itu sih kacang goreng. Ya Allah, delep gitu ya. Iya, cuman kan kaget. Cuman waktu itu kan ada 2. Dia ngeliat lu kali. Ngeliat. Kalau yang satu, iya langsung responnya sama aku. Ya maksudnya ini banget gitu. Nggak ngeliat aku siapanya gitu. Dia ngerespon aku juga yang nganggap aku manusia gitu. Yang satu enggak, aku dilewatin. Ini berdua tuh? Berdua. Tapi bukan grup kan, ini berdua? Enggak, bukan. Sendiri-sendiri kan? Sendiri-sendiri. Nyai dangdut ya? Tahun berapa ya? Adalah. Daerah mana tuh? Mulai tahu. Syuting daerah mana? Mulai. Tapi sampai sekarang pernah ketemu lagi nggak saat lo sekarang sudah punya nama? Pernah, tapi akhirnya ya mungkin karena sekarang udah beberapa kali ketemu, udah beda perlakuannya gitu. Tapi mungkin aku sih mikirnya mungkin dulu karena emang nggak kenal aja kali, jadi dia ngerasanya ya karena gue belum kenal ya udah cuek aja mungkin gitu kali. Tapi pas udah beberapa kali ketemu ya udah biasa aja gitu, udah berubah nggak kayak dulu, ya udah. Jadi ini beneran seperti cerita-cerita kebanyakan yang kita sering nonton di banyak kompetisi nih. Ini anak ibaratnya punya bakat dari kampung, berjuang berusaha untuk menembus menaklukkan kota Jakarta. Bener seperti itu? Atau ini hanya cerita yang dibuat, habis kayaknya banyak banget cerita yang mirip-mirip serupa kayak gini gitu loh. Tapi makanya hampir kebanyakan begitu ceritanya Kamel. Karena kan kebanyakan kayak kita nih orang-orang yang tinggal di kampung gitu. Terus kehidupannya cuma itu-itu aja. Kalau nonton TV tuh emang
pasti acuan kita, gue pengen kayak gitu, gue pengen ada di situ, karena yang ada di pikiran kita tuh, kalau orang udah masuk TV tuh semuanya duitnya banyak. Iya. Gitu. Pikirannya gitu ya. Iya, jadi ya maksudnya acara cepetnya pengen jadi artis gitu. Dulu tuh kayak pasti menurut aku, ini kalau aku ya, aku tuh dulu kayak gitu, pengen jadi artis pokoknya biar banyak duit gitu. Karena dulu simpel itu. Lu kecilnya tuh, keluarganya ekonominya gimana, Wika? Ya aku dibilang sederhana ya, sederhananya ya sangat-sangat sederhana. Di Cibinong? Gitu. Iya. Jadi ayah sama ibu kerja apa? Dulu kan kalau bapak tuh sempat kerja di pabrik gitu Kamel, cuman nggak lama karena ada pengurangan karyawan gitu deh, akhirnya selesai kerja ya bapak kayak sempat serabutan kayak kuli bangunan pas nggak itu juga pernah. Bapaknya Wika? Pernah, iya gitu. Terus mama juga pernah juga kerja di pabrik juga, cuma karena waktu itu nggak kuat kan, akhirnya ya udah sakit, mama kira nggak kerja gitu. Mama kan juga mama bapak dulu tuh mudanya mereka musisi, bapak pemain musik, mama penyanyinya. Pantesan nurut. Iya gitu. Oke, dari kecil memang lu udah diajak-ajakin sama bapak sama mama kamu? Iya, nah dulu tuh kecil kan mamaku, waktu aku masih kecil mama masih nyanyi, jadi kadang-kadang aku masih suka ikut mama nyanyi kayak gitu, sama bapak nganterin kayak gitu, sampai akhirnya ya udah nggak nyanyi lagi, mama jadi ibu rumah tangga, ya bapak kan mau nggak mau masih kerja, cuman ya karena dulu udah di PHK kerja, ya akhirnya bapak kerjanya serabutan apa aja dikerjain. Tapi sekolah Wika? Alhamdulillah anak semuanya kerja sekolah, walaupun ya kita semuanya cuma lulusan SMA doang. Tapi semua sekolah ya? Tapi semua sekolah. Sekeluarga berapa orang? Aku bertiga, aku bungsu, kakakku cewek, yang kedua cowok. Yang jadi penyanyi cuma kamu doang? Sama yang pertama. Penyanyi juga? Iya. Tapi apa kafe, apa wedding? Iya, antar kampung aja gitu Kamel. Kalau si kakak jadi penyanyi hajatan, kalau ada acara-acara kampung kakak tuh yang nyanyi. Jadi lu yang nembus nih? Iya, alhamdulillah. Kok bisa kestandut saat itu? Itu dia, karena kan dulu aku tuh obsesinya emang pengen bisa masuk TV gitu Kamel. Jadi pas ada gila, mindsetnya dari gua harus masuk TV gitu ya? Iya, pas ada audisi itu aku ajak mama pengen ikut itu. Nah akhirnya kan ya mama nyari, pas ada itu beli majalah gitu kalau nggak salah dulu, beli formulir tuh di majalah Kak. Jadi mama beli majalahnya, ya udah formulir situ isi, terus kita kayak ngirim pos gitu. Wow, dipanggil? Indosiar? Indosiar, terus audisi akhirnya waktu itu, audisi banyak juga lah pokoknya sampai aku masuk ke 6 besar. 6 besar doang sih aku. Tapi nggak menang, nggak juara 1? Nggak juara, aku 6 besar. Pas dari 6 aku udah tereliminasi gitu. Sih kadang-kadang walaupun nggak juara tapi bukan berarti pintu keberuntungan itu tertutup ya. Iya. Setelah itu kan lo bikin lagi, nyoba lagi nih, bikin 3G, lo bilang it didn't work, gak berhasil juga, kayaknya gak ada pergerakan, lo berjuang lagi sendirian. Titiknya sampai Allah tuh buka rezeki lo kapan Wika? Sebenarnya setiap perjalanannya itu selalu ada rezekinya Kamel. Tapi memang kerasa menurut aku tuh mulai makin lama kebuka gitu, kerannya makin gede itu 2018. Pokoknya habis aku cerai aja itu 2018. Habis cerai malah makin naik. Waduh. Tutup kuping lu. Jangan Kamel. Perjalanan orang beda-beda, Syai. Ibu jangan ikutan di rumah, Bu. Dan rumah tangga orang keadaannya kan beda-beda, ya kan? Lah itu 2018. Itu kan juga, ya aku juga itu benar-benar mulainya dari nol Kamel. Karena kan dulu aku juga sebelum sebelum cerai itu kan aku emang sama mantan dulu, jadi emang dia yang manajerin gitu Kamel. Kayak si ini ya, siapa yang sekarang hijab tuh Mbak? Yang Janet, iya Teh Janet. Janet, mohon maaf, sama mantan suami dulu kan kemana-mana berduaan gitu ya. Aku sama kayak gitu Kamel. Itu sahabatan. Ini sahabatnya Janet? Iya. Ada Mama Rumpi, rame Mama Cipinong rame. Jadi lu sama Janet sahabatan? Sahabatan, dari dia masih sama mantannya, aku juga sama mantan. Jadi kita dulu tuh bareng terus Kamel. Sampai dulu aku duluan yang divorce. Kamu duluan divorce? Iya. Wah, ini ya nular ya. Akhirnya tapi mantan suami dulu manajer aku. Terus setelah nggak dipegang, akhirnya sempat kelebekan nggak? Lah iya, karena kan aku semuanya dulu kan dia gitu. Ya udah itu balik lagi. Ya kan aku juga waktu itu pas selesai itu ya udah aku balik lagi ke mama. Ya dulu aku mulainya sendiri, apa-apa sendiri karena kan aku kendaraan aku nggak ada, semuanya nggak ada. Nggak punya mobil dulu? Ya itu kan ada, cuman ya ini operasional doang gitu. Ada sama mantan gitu, jadi aku udah nggak ada apa-apa. Jadi terus kamu habis itu setelah cerai mau kemana-mana gimana? Aku naik umum dulu.
dulu aku apa-apa naik umum sampai akhirnya kan ya lumayan dulu setiap kali aku ke Jakarta kalau aku naik taksi iya, gede banget juga. Kan. Iya, sampai akhirnya dulu ya ada teman aku udah tinggal aja dulu di tempat gua barengan gitu. Karena dulu kan ada teman aku gitu, kita ngumpul di situ akhirnya udah bareng. Cuma kan karena apartemennya kecil. Iya. Ya aku juga nggak enak gitu, kasihan gitu. Akhirnya udah beraniin diri dulu. Ya udah deh nggak apa-apa. Gua ambil yang kamarnya cuma sepetak aja gitu, yang penting bisa. Ya udah akhirnya aku coba di situ sewa apartemen yang cuma 1 kamar. Udah dari situ akhirnya di jalannya ada aja gitu. Ada job gitu. Sampai 2019, alhamdulillah aku diminta jadi co-hostnya Mas Tukul. Oh itu, iya. Kamel. Nah itu Kamel. Sorry, apa caranya? Ini baru 4 mata. Ini baru 4 mata di Indosiar dong? Di Trans 7. Oh Trans 7 dulu ya? Trans 7. Yang abis itu Mas Tukul sakit di Indosiar? Nah itu di Indosiar, itu one man show. Bukan Wika ya? Itu bukan aku, itu Fania. Oh kamu tuh yang di Trans 7? Aku di Trans 7. Itu. Oh, tapi dapat sebentar kalau nggak salah ya? Iya, dibandingin yang dulunya kan? Iya, setahun doang kan karena pas Covid selesai. Iya. Gitu. Jadi itu awalnya kamu tuh dilirik ibaratnya mulai terbuka pintu rezeki gede tuh. Yes. Jadi co-hostnya Mas Tukul. Iya. 2019 itu. Berarti sama dong. Aku juga dulu co-hostin Mas Tukul. Cerita dulu deh. Iya. Gak apa yang lo belajar nih. Mudah-mudahan Mas Tukul sehat ya. Amin. Tapi aku belajar banyak sih dari Mas Tukul. Sama. Cara bagaimana beliau on time banget. Bener gak? Yes. On time banget Mas Tukul itu. Jadi kita kalau terlambat kita malu sama beliau, ya kan? Wika apa belajar dalam setahun itu? Apalagi kan dalam dunia host lu anak baru ibaratnya. Betul, lu dampingin Tukul. Apa yang lo belajar dari Tukul? Ya itu karena kan aku juga sebelumnya sama Mas Tukul pernah ketemu gitu berapa kali dan emang aku selalu nanya sama Mas Tukul. Kalau apalagi pas yang ditawarin ini kan ketemu dulu tuh diketemuin. Aku juga nanya sama Mas Tukul. Mas, aku kan belum pernah emang ya apalagi ini bukan job desk-nya aku gitu. Iya. Mas Tukul keberatan gak kalau aku jadi co-hostnya Mas Tukul? Terus ya kalau Mas Tukul alhamdulillahnya gak apa-apa. Saya suka gitu kamu karena kamu anaknya menurut saya mau belajar. Dia bilang gitu, gak apa-apa saya ajarin gitu. Yang penting kamunya juga mau belajar gitu. Terus gak apa-apa saya gak keberatan gitu. Dulu kan sama Ayah Sam kan. Ya udah akhirnya ya udah yang penting kamu mau belajar ntar diajarin sama Mas Tukul. Akhirnya udah karena Mas Tukul gak keberatan jalan. Nah yang aku pelajari dari situ banyak banget, apalagi emang yang satu Kamel bilang Mas Tukul tuh on time banget gitu. Pernah Mas Tukul ngambek sama aku waktu itu karena aku telat gitu waktu itu. Akhirnya kan aku dicuekin, aku akhirnya nanya Mas Tukul marah sama aku ya kenapa gitu. Akhirnya dia bilang kamu tuh harus bisa menghargai pekerjaan kamu, dia bilang gitu. Kamu nggak bisa kayak gitu. Kalau kamu udah komit mau kerjain ini, kamu harus siapin waktu kamu gitu. Kalau bisa kamu disuruh standby jam 2, jam 1 kamu udah datang gitu. Karena aku orangnya begitu sama waktu dia bilang gitu. Kalau ada rekan aku yang nyepelin waktu, aku nggak suka dia bilang gitu. Belajar itu ya. Iya, belajar ngelawak, belajar nge-host gitu ya. Dari situ udah ya aku minta maaf ya Mas, itu karena kemarin aku jelasin kayak gini. Ya udah penting besok jangan begitu lagi. Udah akhirnya dia baik lagi. Dikasih tahu banyak diajarnya kayak cara aku nimpalin Mas Tukul kayak gitu. Dia tuh selalu ngasih tahu. Dan dia tuh yang aku sama Mas Tukul ini ya Kamel. Mas Tukul selalu ngajarinnya, lu kalau mau ngelucu nggak perlu menjatuhkan orang lain. Nah dia tuh itu dia selalu gitu. Itu yang lo artinya itu kan juga lo men-challenge diri lo ya, menantang diri lo bukan penyanyi. Lo tadinya cuma penyanyi dangdut, bukan pelawak, tapi itu ya kadang-kadang emang saat keberuntungan itu mengetok di depan pintu, jangan pikir 2 kali guys, karena bisa aja tidak akan datang lagi. Aduh gue bisa nggak ya? Udah, jalanin bisa dulu. aja dulu. Kalau orang bule bilang fake it until you make it, itu bener. Karena kesempatan kadang-kadang ya mungkin Wika nggak akan duduk di sini menurut gue kalau lo pada saat itu ditawarin untuk nemenin host segede Tukul, lo aduh gue nggak pede, ya lo nggak akan jadi Wika yang sekarang gini. Setelah itu kejadian bertahan setahun, kok akhirnya job lo bisa sampai sekarang bisa rutin banyak banget Wika. Itu juga aku sebenarnya Kamel maksudnya aku juga sebenarnya bingung, aku juga nggak tahu kenapa, karena kan ya penyanyi kan biasanya apa sih bisa dikenal, bisa banyak kerjaan karena salah satunya punya lagu yang dikenal banyak orang gitu. Emang lo gak punya lagu yang dikenal banyak orang? Kamel tahu nggak sih lagu aku yang paling terkenal gitu, yang paling banyak orang nyanyiin, Kamel tahu nggak? Enggak sih. Enggak tahu kan? Enggak. Ya maksudnya kan ini juga objektif ya Kak. Tapi emang enggak ada? Iya enggak. Iya kan emang enggak ada lagu aku yang ngetop banget ya. Kayak Jenita Janet kan, Jenita Janet mana? Di reject. Iya, Sibat
cantik. Banyak, iya dia ada 3 lagu yang gue tahu nih. Banyak, Ayu banyak. Itu kan identitasnya mereka gitu. Oh iya, lu tuh gak ada lagu ini ya? Aku tuh Kamel. Lu pakai dukun kali ya? Cara pintasnya. Kerjanya banyak banget. Oh iya, lagunya gak ada ya Wika Salim. Apaan ya lagu yang dia maksudnya bener-bener gong gitu Kak. Kan belum ada kan. Itu kok bisa Wika? Aku juga nggak tahu Kak. Ya mungkin salah satu kalau yang aku jalanin ya, karena kan aku juga selalu kalau kerja ya aku pakai hati, aku maksimal sebisa mungkin semua yang aku punya gitu kemampuan aku ya aku tumpahin gitu dan ya aku emang selalu ikhlas sih Kak kalau kerja gitu. Dan kadang-kadang makanya ada kerjaan yang suka nggak aku ambil bukan karena aku nolak rezeki gitu Kamel, tapi karena kalau akunya hatinya akunya ngerasanya aku kayaknya nggak nyaman sama ini. Kayak aku yang belum ikhlas dan ini aku nggak mau gitu karena aku pengennya ngerjain kerjaan aku total gitu walaupun kadang-kadang ada ya kan kadang-kadang juga ada kerjaan yang bayarannya nggak semuanya sama Kamel gitu tapi kalau akunya nggak apa-apa deh aku happy kok ini aku pasti jalaninnya full gitu dan mungkin dari situ kali efeknya karena memang banyak banget kerjaan tuh semua yang repeat order Kamel. Wow. Karena mungkin repeat order ya. Iya. Itu kata kuncinya. Karena kalau udah repeat order itu artinya klien suka. Iya, makanya itu mungkin aku ya aku sih kayaknya mungkin di situ karena aku setiap kali aku dapat kerjaan aku sebisa mungkin pengennya total gitu, pengennya kasih yang klien mau. Nah, mungkin karena dari situnya kali orang banyak yang mau panggil aku lagi. Kalau aku mungkin ngeliat dari situ. Termurah Wika Salim dulu awal-awal dibayar berapa? Kalau udah di TV atau sebelumnya? Dari awal banget. Itu mah kayaknya 25.000-an segitulah, 75.000 kali Kamel. 75.000-an awal-awal. Awal-awal. Nyanyi dangdut. Bener katanya sekarang sampai 500 juta ya sekali manggung. Belum Kamel, amin Allah kabul. Ih, 300 kalau nggak 2,5 dengernya deh katanya. Kalau full tim katanya 300. Bener gak sih itu? Maksudnya emang value-nya naik sedemikian mencuat gitu. Iya, alhamdulillah. Ya itu dia aku juga kadang-kadang ya masih. Ya mungkin itu juga kan satu. Amazing, dulu kan aku sendiri nggak punya tim. Sampai akhirnya sekarang aku udah punya tim yang komplit gitu menurut aku ya. Mungkin salah satunya juga nggak mungkin juga kalau aku sendirian aku bisa sampai sekarang karena mungkin tim aku juga yang bantu aku bisa jalannya jadi makin kuat gitu kan. Bener. Goyangan lu punya nggak? Punya. Goyangan apa? Goyang keramas. Oh, goyang keramas. Iya, walaupun goyangan itu juga walaupun belakangan ini aku juga nggak tahu orang-orang kadang banyak minta lagi goyang keramas tuh padahal itu dulu goyangan iseng doang. Nggak pernah aku pakai Kamel, tapi pernah waktu itu kayak beberapa program mungkin ngulik nyari lu punya goyang keramas disuruh goyang sampai akhirnya viral lagi terus orang sekarang suka mintanya goyang keramas dong gitu. Karena kan dulu aku kan nggak bisa goyang Kamel aku dulu. Aku tuh bisa goyang karena keadaan terpaksa. Misalnya karena keadaannya itu mau nggak mau kan nyanyi supaya kita bisa harus goyang. Iya, orang bisa nikmatin juga nggak cuma suaranya karena suara aku juga sadar suara aku kan bukan yang kayak Lesti yang orang nggak perlu lu diri aja orang udah nikmatin golden voice ya. Iya gitu. Kalau aku kan ya secara suara nyanyi bisa, cuman kan untuk kayak setingkat selevel itu ya suara aku nggak segitu gitu. Oke. Kalau gitu gue mau tanya sama lo ngerasa lo nggak punya lagu yang bener-bener yang ikonik satu. Terus lu juga bukan yang goyangnya paling hot misalnya kalau dangdutan. Bahkan lu tadi bilang akhirnya mau gak mau harus bergoyang padahal sebetulnya gak bisa goyang-goyang banget gitu. Ketiga suara juga sebenarnya gak yang oke, bagus tapi gak yang wah bener-bener extraordinary kayak Lesti lah segala macem. Oke. Sekarang pertanyaan gue kok bisa jobnya banyak berarti kan ada sesuatu yang lo explore. Oke, rezeki tapi apa yang lo explore dari diri lo selain tadi lo total. Kalau lo tampil lo tahu oh suara gue tidak sebagus suara penyanyi dangdut misalnya Lesti dan segala macam. Goyangan gue mungkin gak seperti goyangan penyanyi dangdut lain. Apa yang lo lakuin supaya klien ini bisa sampai repeat job? Nah aku biasanya makanya kenapa aku kalau bisa minta bawa band sendiri itu karena biasanya kita kan bikin konsep Kamel. Nah aku tuh selalu gitu. Jadi kayak bukan cuma nyanyi selesai gitu doang. Jadi aku kayak selalu ada suguhin yang gimmick-gimmicknya gitu Kamel dan aku kan selalu tanya ini acaranya apa gitu. Kadang-kadang kan ada acara juga yang memang mintanya udah lu cuma nyanyi doang. Ada yang dibebasin waktunya. Jadi kalau misalkan dibebasin itu aku pasti bikin konsep yang kayak aku sama penonton, aku bikin nanti di musik aku di tengah-tengah lagu akunya itu aku bikin gimmick-gimmick sama penonton gitu. Nah itu aku selalu bikin yang kayak gitu-gitu. Jadi aku selalu libatin audiensnya. Kalau misalkan aku dikasih kesempatan waktu untuk melakukan itu. Tapi kan kadang-kadang kalau ada yang enggak,
udah waktunya cuma buat nyanyi doang ya udah aku nyanyi doang. Tapi kalau dikasih waktu pasti aku lo explore tuh ya. Aku selalu bikin sesuatu gimmick untuk audiensnya biar merekanya juga terlibat gitu. Oh, I see. Makanya dalam setiap performance itu bukan cuma lagu ya, bukan cuma suara yang lo berikan, tapi ada sesuatu yang orang tuh terhibur gitu ya. Berarti tuh kayaknya dari Mas Tukul juga tuh kemampuan lo akhirnya berinteraksi dan segala macam. Iya benar. Wow, hebat. Bener. Sekarang udah sekarang udah nggak tahu gosipnya 350 juta tuh benar apa enggak? Kita aminin aja amin. Ya. Oh, itu bagus. Kita aminin 500 deh ya. Oh, iya, amin ya Allah, amin. Sekarang Allah udah memberikan rezeki ya. Alhamdulillah, ibaratnya banyak orang juga yang berjuang sama-sama seperti kamu belum tentu dapat rezeki sebesar kamu, ya dong. Artinya racikan rezekinya udah alhamdulillah dapat gitu. Pasangan kemarin sempet udah deket apa segala macam. Kok kayaknya menghilang lagi tuh? Ada. Bener. Iya. Oh, tapi masih sering ini nggak expose berdua apa segala macam? Masih, kemarin juga aku Oh masih. Iya. Tapi dia nggak keberatan kalau lo goyang apa segala macam. Nah, mungkin salah satunya juga ini Kamel. Dulu kan aku kan orangnya juga bucin gitu. Jadi kalau saya lihat aku punya pasangan, pasti aku ya secara nggak sadar gitu, sadar nggak sadar aku pasti banyak dengerin masukan dari pasangan aku gitu. Nah, dia bilang apa? Aku kan juga ngerasa waktu pas aku sama dia itu aku ngerasa aku bisa ngeksplor diri aku gitu. Jadi emang aku ngerasa pas aku dekat sama dia itu secara nggak sadar aku juga jadi lebih ngeksplor diri aku, jadi lebih berkembang. Terus aku juga jadi lebih percaya diri karena dianya ngebebasin dan dianya banyak kasih masukannya positif. Nggak riweh? Nggak. Ya paling kalau misalkan kayak justru kalau kayak misalkan lagi yang nggak menurut dia kan dia kadang-kadang suka ngikut datang gitu ya, ngelihat. Nah justru dia yang paling berani koreksi aku. Wow, misalnya apa? Misalkan kayak selesai perform nih, aku kan kadang-kadang orangnya juga suka kehebohan gitu kalau udah ke bawah suasana. Nah dia tuh kalau misalkan aku udah mulai lost control gitu, nanti selesai suka kasih tahu. Tadi terlalu gini, kamu jadi nyanyinya nggak kontrol, harusnya bisa. Nah dia tuh lebih ke situ justru. Tapi kalau kayak aku kayak bercanda, gimmick, aku yang joget gitu, dia sih nggak ini ya, nggak ribet gitu. Terus kalau cowok-cowok ngeliatin lo joget apa segala macam, kadang-kadang ada nggak yang suka, mohon maaf ya, iseng kayak nyowel, megang gitu, ada? Ada yang berusaha, tapi kan kalau sekarang dulu mah suka ada aja yang kecolongan gitu Kamel. Kecolongan? Iya, kadang-kadang kan suka kalau udah jalan desak-desakan gitu kan kadang tangannya suka kayak gitu-gitu Kamel. Bener-bener kena gitu? Ada kadang-kadang. Nah itu kan aku juga pernah marah waktu itu, malah di panggung gitu, pernah lagi nyanyi tiba-tiba kecowel gitu, bukan kecowel malah kayak ditabok gitu kan kaget dong. Nah itu aku lagi di panggungnya aku marah. Akhirnya acaranya berhenti dulu. Akhirnya lo berhenti, lo ngamuk dulu. Aku marah, kamu jangan kayak gitu dong. Marah, akhirnya sama panitianya diamanin gitu, diturunin yang rusuhnya. Nah kalau sekarang kan kesini tuh udah nggak ada karena mungkin yang ngejagainnya kan sekarang itu kalau yang itu udah banyak yang jagain gitu Kamel. Iya, jadi nggak berani noel-noel. Iya. Gue juga pernah loh lagi nge-MC ditowel, ngamuk gue bener, toel sebelah kanan, gue ngamuk, kanan doang, kiri juga. Bercanda ya guys, biar gak terlalu serius ya. Nambah. Apa namanya? Berarti berapa lama sama pacaran sekarang? Udah lama deh lu, Wika. Mau 2 tahun. Wah, berarti Anda kalau pacaran sebenarnya setia ya? Iya, aku mah. Kalau cocok sebenarnya setia ya? Iya. Kenapa nyari yang muda dan masih ganteng? Kenapa nggak nyari yang kaya, yang udah jadi, yang udah mulai diabetes lah gitu? Jangan ya Allah, capek ngurusinnya. Nggak, ini bercanda. Maksudnya gini, ada kan aduh gue capek lah, apalagi dia kan ini pernikahan kedua kalau jadi. Gue capek deh mulai dari nol lagi, bener nggak? Ya kan? Kayak ngisi bensin kali. Kan gue pertama udah gitu. Gue pengen, ya orang kan beda-beda. Gue pengen yang kedua udahlah tua-tua deh gitu. Ibaratnya udah jadi gitu loh. Walaupun sakit-sakit gue yang ngurus lah. Misalnya ada yang gitu. Ya sah-sah aja, orang kan beda-beda. Kan pasti ada om-om bapak-bapak atau bahkan lakor yang deketin lu tuh pasti ada. Iya. Ada banyak, tapi kan kalau aku tuh dari dulu Kamel, dari zaman aku masih belum nikah gitu, pacaran nggak tahu ya, aku lebih suka semuanya tuh yang sama-sama gitu. Dulu aku pun sama mantan suami juga semuanya bareng-bareng gitu, bener-benernya jalannya bareng, cari duitnya, ya maksudnya sama-sama, semuanya bareng gitu, nggak semuanya. Ya kalau menurut aku ya, kenapa harus semuanya laki-laki gitu? Kalau kan lebih enak juga sama-sama gitu. Iya, yang penting maksudnya bukan juga jadi lakinya jadi keenakan kita kita terus, tapi kan kalau sama-sama kan selama nggak memberatkan, menurut aku itu ya enak. Karena aku ngeliat mama aku juga bapak aku begitu kok, sama-sama sampai gitu. sekarang masih menikah sama-sama, masih gitu. Jadi ya aku juga ngelihatnya
kenapa nggak kayak begitu sih? Kayaknya ngelihatnya juga jadi enak dan ya aku juga nggak tahu. Aku kan kebanyakan juga ngelihat orang yang atau teman aku yang pernah aku kenal gitu. Ya siapa sih perempuan yang gak mau hidupnya susah, Kamel? Iya Menurut dong. aku juga kerja banting tulang karena aku gak mau susah gitu. Ya tapi aku nggak tahu, aku nggak bisa kalau sama orang aku nggak suka gitu. Jadi nggak aku bisa gitu ciuman sama bapak-bapak nggak bisa. Nggak bisa. Nah sampai Kamel maksudnya waktu pas Nggak bisa. Tapi Kamel, ini kan mungkin karena aku punya dangdut juga ya Kamel. Iya. Setelah aku cerai tuh ya banyak yang deket-deketin aku. Gitu. Pastilah, yang lakor-lakor gitu. Iya, lakor. Sampai dulu ya banyak banget ya aku sampai digosipin sama artis ini yang udah punya bini apa segala sama si ini. Itu sampai nyampe ke aku. Padahal itu enggak gitu Kamel. Aku makanya abis itu ya, kalau aku kan kayak niatnya kayak dulu dekat sama artis apa ngerasanya supaya aku punya temen satu lingkungan gitu cewek cowok ya maksudnya aku pengennya begitu bergaul tapi ternyata beda. Dulu iya gosipnya begini padahal aku enggak. Nah abis itu aku jadi nggak mau kayaknya aku mendingan ya udahlah yang normal-normal aja. Karena digosipin sama siapa Wika emang? Aku banyak Kamel kadang-kadang kayak aku misalkan dulu kan aku nggak sama Mas Tukul aja aku digosipin sama Tukul gitu. Itu mah jelas enggak. Iya. Ya, siapa lagi? Iya kadang-kadang berita aku dulu sama Feral mana mau sama aku sih gitu padahal kan itu masa kayak kagak mungkin coba lah. Aja dulu Dia kan masih jadi kadang-kadang kayak mungkin karena aku dulu masih janda terus kayak aku setiap kali program-program aku suka ngegodain orang segala macam segala Raffi Ahmad juga kamu sama Raffi enggak dong enggak tapi itu kadang-kadang kayak media tuh banyak banget bikinnya kayak gitu sampai banyak juga nyampe ke aku emang bener gitu ya enggak kalau emang iya mana buktinya gitu. Ada nggak kan, fotonya gue? Foto juga belum tentu bener ngomong AI sekarang banyak, iya kan? Nggak pernah ada juga yang bisa nunjukin, karena kan kadang-kadang kayak kita bercanda-bercanda gombal-gombalan di TV tuh orang nerimanya beneran. Orang nyangkanya beneran. Nyangkanya jadi kadang-kadang media semuanya aku digosipin sama ini sama itu. Sampai pernah sama siapa juga dulu ya. Siapa? Ya kalau yang ganteng-ganteng aku senang-senang aja. Tapi kan dianya belum tentu terima orang dia saja dia punya pasangan loh. Jadi kalau Mas Tukul, Feral, Raffi, terus siapa lagi ya? Siapa lagi? Sarul Gunawan aja pernah gara-gara goda-godain. Itu hoax. Iya, maksudnya itu tidak beneran. Siapa? Marcel, iya. Pokoknya pernah aku gombal-gombalin Ariel, Bang Boril, segala. Itu gak pokoknya semua yang pernah aku gombalin itu digosipinnya pernah sama aku gitu. Tapi di antara 5 itu kalau bisa berdiri nih, Ariel, Raffi, Tukul, Marcel. Ini Marcel siapa? Kalau si Marcel Widianto enggak usah lah. Enggak usah diajak, udah enggak ngangkat. Canda aja. Marcel Lefran. Terus satu lagi Feral, di antara 5 ini kalau berdiri depan lo, yang mana tipenya Wika Salim? Yang mana ya? Raffi, Feral, Mas Tukul lah. Taruh dulu Mas Tukul. Mas Tukul kesian, biar istirahat dulu Mas Tukul. Mas Tukul Coba. ditaruh. Feral, Raffi, siapa lagi? Marcelino Lefran, Duda loh Marcel tuh teman gua. Terus satu lagi siapa? Bang Boril. Wih berat bro. Iya padahal kagak ada, makanya kata aku kan. Gak tipe lo yang mana Wika? Jangan bilang gak ada, jangan lo pura-pura Wika. Ntar gue milih nih ikutan. Tipe aku kan aku. Yang paling mendekati, kalau lo cuma ada 4 lelaki di pulau, lo suruh milih, lo cuma bisa ngambil di kapal lo 4 lelaki nih. Siapa yang lo ajak berduaan? Ya jangan lah. Enggak, cuma 4 itu doang. Marcel Lefran. Aku pulang aja milih pasangan aku yang sekarang. Enggak, ini kan maaf ya Mas ya. Ini kan bukan pacaran. Tapi yang fisiknya tuh tipe Wika tuh yang mana? Bukan berarti mau pacaran ya Mas? Iya. Yang mendekati tipe siapa aja tuh dia? Raffi, Feral, Marcel sama Ariel. Feral lah. Feral kan masih fresh. Maksudnya Raffi gak fresh lagi? Ya dia udah umurnya udah sekarang udah berapa tuh Raffi? 30 berapa? Oh karena yang masih bujang sih Feral. Iya, Feral. Tapi Feral gak mungkin mau kan sama aku. Karena kan masih muda. Yakin? Gak mungkin. Kalau Feral dia gak mau, mungkin ini kali mantan ayah sambungnya Feral mungkin. Mas Ferry. Ferry kan Duda sekarang. Ya deh Ferry ya. Ferry udah ada podcastnya ntar belum keluar. Canda ya Fer. Oke, tapi ini yang sekarang serius. Nah aku tuh kalau hubungan pasti serius dan sekarang sih yang ini serius Kamel. Nggak takut kalau lo menikah, mohon maaf pamor lo rezeki lo jadi menurun. Karena kan cowok-cowok kan nih berarti, Wika udah nikah gitu. Iya. Ya tapi kan menurut aku mah kalau rezeki udah diatur. Satu lagi balik lagi kan kalau rezeki mah udah Allah yang atur lah. Tapi kan kalau misalkan mikirin ntar kadang-kadang ada yang ngomong selalu ada gitu yang selalu ada omongan ntar kalau lu kawin lo ini. Tapi menurut aku nggak juga. Kalau rezeki kan itu udah ada garisnya gitu. Terus
mau sampai kapan gitu, apalagi umur aku sekarang udah 32 tahun gitu, masa aku mau hubungan yang main-main gitu. Jadi aku setiap hubungan juga dari dulu udah nggak pernah yang main-main, selalu serius gitu Kamel. Apalagi yang sama yang ini juga kan emang dia juga udah, ya maksudnya udah bukan yang mau pacaran main-main juga, jadi udah sama-sama jalaninnya serius. Agak oriental kayaknya ya, Cindo gak sih? Pacarmu sekarang? Cindo kan pacarmu sekarang? Iya. Tapi oke, gak apa-apa, maksudnya dari keluarga dia juga oke-oke aja. Oke sih, maksudnya kayak keluarga juga kan, ya aku udah kenal keluarganya dia, dia udah kenal keluarga aku gitu, jadi udah sama-sama kenal. Seiman dong? Seiman. So, any plan 2024 jadi list doa kamu untuk menikah? Kalau kita sih udah ngobrolin sampai situ. Cuma kalau untuk tahun ini ya kitanya masih sama-sama fokus dulu kerja. Pengen punya anak, pengen jadi ibu. Pengen banget. Aku kalau itu aku udah mulai ini tahu kamu udah mulai galau. Tahu aku tuh kadang-kadang kalau malam udah ngeliatin kayak video-video bayi gitu. Aku tuh udah mulai pengen gitu. Karena kan udah 32 Kamel. Tahun ini nih bulan ini aku 32. Lu Februari? Februari. Bulan tanggal berapa? 26. My God, gue 24. Astaga! Februari Pisces. Anak Pisces! Lu mah 2 bulan. Dibaca ini. Enggak, lu tuh sebenarnya anaknya sensitif. Yes. Dan lu itu, gak tau ini kalau karakter gue gak tau bintang. Lu jangan nanya gue bintang lain, gue gak ngerti. Gue cuma tau bintang gue. Menurut gue Pisces itu orangnya sebenarnya terlihat luarnya pede, sensitif sebetulnya hatinya. Dan kalau udah nyaman sebetulnya, gak usah pasangan, makan aja. Itu setia. Bener. Setia cuy. Dan lu karakternya, lu punya rezeki, lu pasti bagi untuk orang-orang terdekat lu, untuk keluarga lu. Lu tuh pejuang keluarga, bener gak? Iya. Tuh, bener kan? Besok ayo sini. Dibacain loh sama Kamel. Iya, jadi emang udah sense of motherhood sudah memanggil nih. Rasa keibuan sudah memanggil. Itu aku udah mulai kayak, udah umur 32 ya. Kalau misalkan aku nikah umur 33 gitu, atau 34 gitu. Aku mau punya anaknya umur berapa? Terus aku nanti anak aku gede, akunya udah keburu tua. Nah kan aku nggak pengen Kamel. Jadi aku tuh sebenarnya udah pengen banget gitu kalau ya maksudnya kalau mau udah waktunya mau dikasih sama Allah ya aku sih ya pengennya ya mau ngapain lagi gitu, pengen sih udah siap sih. Walaupun badan seksi ini nanti akan berubah lo tahu kan? Tahu. Perut lo akan banyak goresan-goresan, kan payudara lo akan menurun karena menyusui, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kan itu nanti kan seiring berjalannya waktu bisa balik lagi. Kamel aja juga. OP aja ke Korea. Iya. Sekarang kan ya semua bisa lah ya, gitu. Benar. Semoga apa yang didoakan dalam sholatnya kamu tuh bisa menjadi kenyataan ya. Untuk menutup, thank you banget ya Wika udah mau sharing perjalanan kamu. Dari obrolan sama Wika, gue melihat bahwa sebetulnya rezeki itu ada untuk orang-orang yang mau berjuang dan berusaha. Gak cuma usaha tapi berjuang guys. Untuk sampai titik ini lo lihat tuh dari nyanyi 75.000 berangkat Stardust ngisi dulu tuh dari majalah ya kan. Dan mungkin kalau saat itu lo takluk sama keadaan, ya lo mungkin masih di tempat yang sama, nggak bisa merubah nasib dan keluarga lo. Karena dengan sekarang lo mengangkat harkat derajat keluarga lo, semua kan ikut keangkat gitu ya. Sedikit dong untuk penyanyi dangdut deh, yang khususnya, yang sedang berjuang dan ngerasa kayaknya anjir nih cahayanya kayaknya gelap mulu nih, gue udah nyoba ini nggak naik gitu loh pamornya rezekinya. Apa sih yang harus dilakuin kalau menurut lu misalnya untuk akhirnya sampai dan akhirnya insya Allah kebuka rezekinya? Ya yang pasti satu harus ikhlas dulu. Jadi aku tuh dulu kan awal-awal juga aku masih ada rasa ya namanya manusia kadang-kadang ada pikirannya jelek, pikirannya apa. Nah itu menurut aku itu yang jadi menghambat dan mempersulit jalan. Tapi kalau udah hatinya ikhlas, jadi apapun yang ada di depan itu dijalanin aja gitu. Ya tapi kalau bisa jalannya yang benar gitu. Walaupun ya ada yang jalannya cepat, rezekinya cepat, ada yang jalannya kayak aku kan juga waktunya tuh nggak 5 tahun, 7 tahun, tapi aku 10 tahun lebih gitu. Menurut aku itu juga prosesnya panjang, tapi kalau kita jalaninnya benar, konsisten, percaya gitu. Karena kalau aku dari dulu aku susah pun aku udah percaya. Aku percaya Allah pasti kasih aku entah kapan waktunya, tapi aku percaya Allah kasih aku pasti. Karena doa aku kan ya mungkin baik lagi kali doa aku Kamel, aku cuma pengen ya Allah aku pengen ntar sedih nih apa namanya dulu waktu zaman susah nih. Iya mintanya cuma aku pengen kaya supaya bisa punya rumah gitu buat keluarga aku gitu. Karena dulu kan aku sedih dulu aku WC aja nggak punya Kamel. Ya gitu. Jadi kenapa dulu aku ya obsesinya pengen jadi orang kaya ya itu pengen jadi artis gitu. Karena aku dulu
aku kalau mau ke toilet dulu mungkin masih kecil mah kita happy aja Kamel, ke Jamban gitu. Tapi tuh jauh, kita bawain ember dari rumah sampai sana gitu. Ya dulu mah happy aja, tapi pas seiring berjalannya waktu makin gede, ya ampun dulu kita sesusah itu ya. Kita mau ke toilet aja kita harus jalannya sampai 5-10 menit gitu. Nah jadi, ya mungkin kalau ini beneran ya? Beneran. Wow. Gitu Kamel. Jadi ya mungkin itu. Makanya lu tekad lu tuh bulat ya. Niatnya mungkin kalau niatnya baik mungkin Allah juga kasih jalannya gitu. Karena dulu aku ya mungkin orang lihat aku tampilannya sekarang aku seksi, aku apa segala macam. Iya, branded lah sekarang. Aku dari dulu kecil sampai aku menikah itu aku kerja mama sama bapakku yang setiap hari nemenin gitu. Sampai akhirnya dilepas setelah aku nikah itu pun aku yang minta, udah anaknya udah dewasa, udah punya suami, percayain aja sama suaminya gitu, dijaga sama suaminya. Sampai akhirnya pas aku cerai awal-awal juga mama lagi nemenin aku Kamel. Sampai akhirnya ya sekarang aku udah kasih tempat mama gitu. Aku juga alhamdulillah udah punya tempat sendiri. Jadi udah sekarang karena kan juga manajer aku juga ya udah kayak orang tua gitu. Jadi orang tua aku di rumah juga udah lebih percaya gitu karena ada yang jagain di Jakarta gitu. Jadi itu dulu, jadi doanya pengennya buat keluarga gitu. Jadi mungkin Allah kasih jalannya. Jadi ya balik lagi buat teman-teman nih kalau yang punya perjuangannya kayak aku gitu, yang dari bawah bener-bener ya niatnya harus yang baik dulu gitu. Kalau niatnya baik mungkin Allah kasih jalannya juga lebih mudah gitu. Konsisten terus juga menurut aku attitude juga penting sih Kamel. Yes, very true. Aku banyak belajar juga karena dulu aku juga kadang aku juga ngerasa aku attitude juga bagus. Aku juga banyak belajar gitu karena kadang aku juga ngerasa oh tadi aku harusnya nggak kayak gini ya. Aku tadi harusnya. Nah itu kan aku juga jadi belajar. Jadi orang yang attitude-nya baik, menurut aku itu juga bisa bikin rezeki kita jalannya jadi lebih luas lagi gitu. See guys ya. Wow, maksudnya gue mikir lo ya oke, keluarga sederhana, tapi gue nggak tahu at that time lo pernah di masa sesusah itu. Tapi memang kalau udah kita di masa seperti itu yang kita ngerasa wah gila nih, ya cuma satu pilihannya, either lo stay, lo nyerah dengan keadaan, atau lo ya berjuang to the max akhirnya semaksimal lo bisa. Ya ini maksimal artinya dengan bakat dan nih, karena bisa aja lo berjuang dengan cara yang lain ya. Jadi sugar daddy misalnya. Ya itu hak pribadi masing-masing. Hak pribadi masing-masing. Ya. Tapi yang gue percaya sih kalau dapet rezeki yang halal itu berbaginya nikmatnya luar biasa banget kamu ya. Dan gak cepet habis duitnya Syai. Kalau yang begitu cepet. Kemarin tadi makan setan. Setan dimakan setan. Perasaan gue baru transfer. Hilang gak itu? Wow, ya guys, lihat tuh dari dibayar Wika Salim yang lo lihat sekarang all branded, naiknya udah business class, dibayarin klien ya. Iya. Kalau sendiri tetap ya alhamdulillah ya kan. Naik mobil udah Alphard. Dulu tuh mau ke kamar mandi aja harus nenteng yang namanya air karena jambannya jauh. Dari manggung 75.000 sampai sekarang Wika Salim jobnya bisa, ini gue yang ngomong ya, jadi bukan Wika yang ngomong ya. Jobnya banyak banget dan teratur banget nih di luar kota segala macam. Sekali manggung 500 juta. Oh ya Allah, amin. Kobul kalau yang ini kobul, amin. Kalau Islam kobul gitu ya. Artinya apa? Artinya terjadi lah. Iya terjadilah, makanya dikabulkan. Lo ngomong gitu. dong, Melanie Ricardo tuh nge-MC cepet. 500 juta cepet gue. Melanie Ricardo sekali nge-MC 750 juta. Kobul. Amin. Amin, makasih ya. Sama-sama. Jadi kalau teman-teman sekarang apapun profesi kalian ngerasa lagi pengen nyerah, semoga podcast ini bisa memberikan kekuatan buat kalian. Jangan nyerah. Bye guys, God bless you. Bye.